Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang ulama kholaf dan ulama salaf dulu, Pak. Jadi ulama salaf itu adalah ulama yang hidup di zaman 3 generasi terbaik umat Islam. Ya, jadi para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Itu generasi terbaik dalam sejarah Islam. Nabi mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi sesudahnya. Dan Nabi mengatakan lagi tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi sesudahnya lagi. Jadi generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, yaitu generasi yang tidak bertemu dengan Nabi, tapi mereka bertemu dengan para sahabat. Dan mereka beriman kepada Islam dan mereka wafat dalam keadaan Islam. Ini disebut dengan generasi tabi'in. Kemudian generasi di bawahnya lagi, generasi tabi'ut tabi'in. Yaitu generasi yang bertemu dengan generasi tabi'in, tapi mereka tidak bertemu dengan generasi sahabat. Ya, ini 3 generasi terbaik dalam umat Islam. Nah, ulama-ulama yang ada di zaman ini disebut dengan ulama salaf. Nah, ulama khalaf atau ulama yang mutaakhirin disebut, itu ulama yang datang belakangan setelah generasi ulama salaf ini. Nah, di sini dikatakan bahwa pada satu masa tertentu itu para ulama kholaf, ya, ulama-ulama yang hadir setelah zaman 3 generasi terbaik tadi, itu pernah terpengaruh lah, katakan begitu, dengan apa yang disebut dengan filsafat Yunani. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit sekarang tentang filsafat. Kalau Bapak cari definisi filsafat, ya. Sekarang kan gampang sekali nyari arti kata, ya, nyari di Google misalnya. Saya jamin kita bingung, Pak, ruwet. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang menjadikan pemikiran atau akal manusia sebagai sumber dalil dalam seluruh persoalan. Mungkin saya ambil kesimpulannya seperti itu, ya. Jadi definisi yang paling mudah bisa diterima mungkin seperti itu. Jadi kalau Bapak cari pengertiannya apa itu bisa berbeda-beda itu, ya, antara satu sumber dengan sumber yang lain. Apa itu filsafat? Maka saya mengambil kesimpulan bahwa ilmu filsafat adalah ilmu yang menjadikan pemikiran manusia atau akal manusia sebagai sumber dalil dalam seluruh persoalan. Nah, ini kan jauh dari Islam, kan? Kalau lihat dari definisinya saja. Nah, bagaimana ilmu seperti ini bisa masuk ke tengah-tengah umat Islam pada masa-masa setelah era generasi terbaik ini? Itu adalah karena ilmu filsafat ini sebenarnya sudah ada sejak lama di Yunani. Nah, kemudian pada masa-masa itu sudah banyak kitab-kitab filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, sehingga kemudian para ulama ada sebagian yang mempelajari, kemudian menjadikan itu kemudian diperbandingkan dengan Islam sehingga sampai pada satu titik menjadi bagian dari sumber-sumber pemikiran Islam. Nah, ini kan berbahaya. Maka di sini kalau saya tadi katakan bahwa filsafat itu adalah ilmu yang menjadikan sumber pemikiran-pemikiran manusia sebagai sumber dalil, sedangkan kalau kita ini kan sudah paham, Pak, beberapa kajian yang lalu bahwa akal manusia itu terbatas. Ya. Akal manusia itu terbatas, daya jangkaunya, ya, hanya sampai kepada hal-hal yang bisa kita indra, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita raba, hanya itu yang bisa kita pikirkan, kan? Benar nggak, Pak? Tapi untuk hal-hal yang tidak bisa kita jangkau, ya, seperti zat Allah misalnya, seperti perbuatan Allah, ini tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Nah, ilmu filsafat itu mencoba untuk menjangkau hal-hal yang seperti itu. Mereka berbicara tentang bergeraknya Allah, mereka berbicara tentang perbuatan Allah, mereka berbicara tentang zat Allah, ya. Artinya
mereka itu kalau saya bilang bukan berpikir tapi berkhayal. Benar nggak? Ya, ngawur. Karena apa? Itu memang nggak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita gitu. Karena tidak ada petunjuknya. Kan kita sudah paham bahwa sesuatu yang gaib itu hanya bisa kita jangkau kalau ada petunjuknya kan. Kalau nggak ada petunjuknya nggak bisa dijangkau. Nah, ilmu filsafat itu mencoba berupaya untuk menjangkau hal-hal yang seperti itu, sehingga akhirnya yang terjadi ya nggak pernah selesai, ya perdebatan yang terus-menerus, nggak produktif, bahkan sampai kemudian ada saat-saat seseorang itu bisa keluar dia dari Islam ketika dia memahami apa yang menjadi sumber pemikiran ahli-ahli filsafat itu sebagai satu kebenaran. Itu bisa keluar dia dari Islam. Contoh, Pak ya, yang hari ini menjadi satu pemahaman di mayoritas banyak umat Islam. Ya, beberapa waktu yang lalu yang sudah sempat pernah kita bahas juga, ada seorang jenderal yang mengatakan semua agama itu baik di hadapan Tuhan. Ya kan? Yang menemukan atau yang menyatakan pernyataan ini itu ahli filsafat ini. Nggak tahu, mungkin orangnya awalnya bingung nyari mana agama yang benar gitu ya, sehingga dia mengambil kesimpulan semua agama baik. Namanya John Hick, ahli filsafat. Ya. Semua agama itu baik, semua agama itu benar. Tidak boleh ada agama yang menyatakan bahwa cuma agamanya yang benar. Ya, sementara agama yang lain salah. Dan dia tidak sepakat dengan pendapat seperti itu. Padahal itu bukan pendapat manusia. Yang menyatakan bahwa hanya Islam yang benar, itu kan pendapatnya Allah. Itu firman Allah. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Tapi ahli filsafat tidak sepakat dengan ini. Dan itu sempat mempengaruhi pemikiran umat Islam. Sampai sekarang. Ya. Yang banyak menyerukan atau menyampaikan pemikiran-pemikiran ahli filsafat ini kebanyakan yang hari ini kita kenal dengan orang-orang liberal, Pak. Ya, orang-orang yang membebaskan manusia untuk berbuat apapun. Biasanya dalil mereka adalah dalil-dalil ahli filsafat. Pemikiran-pemikiran manusia. Mereka tidak pernah berbicara tentang halal haram, tidak pernah. Mereka tidak pernah mengambil dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kalau toh mereka mengambil dalil ayat misalnya, tujuannya untuk membenarkan pemikiran ahli filsafat tadi. Tujuannya untuk membenarkan logika-logika manusia. Nah ini kan kebalik. Di mana firman Allah dan hadis-hadis baginda Nabi itu harus ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Nah, kalau ahli filsafat kebalik mereka. Mereka terutama orang-orang liberal ya yang sering kali menggunakan ilmu filsafat untuk membenarkan pendapat-pendapat mereka. Itu kalau mereka mencari dalil biasanya untuk membenarkan pendapat mereka sendiri. Jadi bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Nah, ini kan tidak boleh. Sementara kita dalam beragama ini, ya ketika kita mencari dalil itu untuk mencari kebenaran, meskipun kadang-kadang itu nggak sesuai dengan pendapat kita, harus diterima kan begitu kan? Itu pendapatnya Allah kok, itu pendapatnya Nabi kok misalnya, itu harus kita terima. Ya, jadi intinya itu ya mungkin dari apa yang sudah dibaca Mas Alif tadi. Jadi kesimpulannya adalah kita ini minta untuk hati-hati ya dari paragraf ini dalam persoalan terutama khususnya adalah persoalan keimanan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pendapat ya sebagian orang yang seolah-olah mereka itu menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah gitu ya. Bahasanya kadang-kadang ruwet juga untuk bisa diterima, untuk didengar gitu ya, sehingga malah bikin orang bingung biasanya. Nah, artinya kita di dalam beragama, di dalam khususnya dalam masalah keimanan atau akidah ini, dalil kita, ya sumber hukum kita yang paling utama ya Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, dan khusus dalam masalah keimanan, bahkan hadisnya itu harus hadis yang mutawatir, yaitu hadis yang mempunyai tingkat kebenaran yang pasti. Ya. Jadi saya kira itu ya penjelasan tentang ini, nggak usah terlalu dibahas terlalu banyak saya pikir. Jadi kalau kita ya intinya kita belajar agama dulu lah, belajar Islam dulu sampai bab akidah ini selesai gitu misalnya, baru mungkin kita sedikit-sedikit mau mengenal filsafat misalnya. Saya nggak tertarik kalau belajar ilmu filsafat karena nggak ada gunanya juga.
Ya, memang ada sebagian perguruan tinggi Islam yang menjadikan filsafatnya sebagai satu bagian dari mata kuliah mereka ya, tapi menurut saya berbahaya kalau itu kemudian orang yang menerimanya itu tidak mempunyai landasan akidah yang kuat. Ya, saya kira itu saja tentang bagaimana umat Islam, bahkan termasuk ulamanya pernah terpengaruh sehingga terjadi kerusakan akidah di sebagian umat Islam yang diakibatkan oleh masuknya filsafat Yunani ke tengah-tengah umat Islam. Dan itu terjadi sampai sekarang saya kira. Karena banyak umat Islam hari ini yang banyak sekali terpengaruh pemikiran-pemikiran liberal. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita yang ada di sini yang punya keinginan untuk terus mengkaji Islam sesuai dengan sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, ya, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak sampai tergelincir, ya, dalam pemahaman-pemahaman yang tidak benar tentang agama ini. Makanya saya sering mengatakan dua hal yang harus sering kita lakukan adalah beristighfar, ya, agar kita diampuni seandainya ada hal-hal yang salah dalam keimanan kita. Yang kedua, senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan petunjuk untuk beragama, berakidah ini dengan benar, ya, sebagaimana apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya.